الحمد لله الذي أمرنا بالأعمال الصالحة ونهانا عن الأعمال السيئة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف السادة وعلى آله وأصحابه وأمته إلى آخر الساعة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui forum yang sangat terhormat ini kami ingin menyampaikan perintah Allah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Iman dan takwa yang dihadirkan tidak hanya berorientasi kepada hubungan vertikal dengan Allah semata, tetapi bagaimana kemudian iman dan takwa ini harus dihadirkan dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Saya yakin kita semua yang hadir di masjid ini motivasinya adalah iman dan takwa, karena di luar sana masih banyak kesibukan, banyak agenda-agenda yang lain yang harus kita kerjakan. Tetapi kita mau meluangkan waktu sejenak, datang ke masjid ini, memenuhi panggilan Allah perintah salat Jumat. Itu artinya bahwa di dalam hati kita masing-masing ada iman, ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman dan takwa inilah yang kelak akan mengantarkan kita semua menuju Jannatul Na'im, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita di dalam kitab Al-Usfuriyah. Kitab itu mengandung banyak kisah-kisah yang inspiratif bagi kita semuanya. Salah satu kisah yang menarik dan mau saya sampaikan pada kesempatan ini menimpa kepada seorang raja. Dahulu ada seorang raja berjumpa dengan seorang kakek tua. Dia menanam pohon zaitun. Kita tahu pohon zaitun ini adalah pohon yang untuk bisa berbuah itu butuh waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Sang raja ini terheran-heran melihat seorang kakek tua yang sudah usia lanjut, tapi begitu semangat dia menanam pohon zaitun itu. Sang raja ini kemudian memberanikan diri bertanya, "Ayyuhas syekh, wahai orang yang sudah tua atau wahai kakek yang sudah tua, limaza gharasta hadza?" Untuk apa engkau menanam pohon zaitun ini? Pohon zaitun ini adalah pohon untuk bisa berbuah itu butuh waktu yang sangat lama. Sementara Anda, wahai seorang kakek, usianya sudah lanjut usia. Belum tentu Anda bisa menikmati buahnya pohon zaitun ini. Anda sudah dipanggil oleh Allah ke pangkuannya. Apa jawabannya sang kakek yang sudah tua tadi itu? Sungguh sangat mencengangkan. Dia bilang begini, "Ayyuhal malik, wahai raja, qad akalna ma gharasana man qablana
Fagharasna hadza liyakula man ba'dana. Wahai raja, kita ini, saya dan Anda ini, sudah makan dari apa yang sudah ditanam oleh orang-orang tua kita dahulu. Fagharasna hadza liyakula man ba'dana. Maka aku tanam pohon zaitun ini supaya dimakan oleh orang-orang setelah kita nanti. Supaya dimakan oleh anak cucu kita nanti. Sang raja kemudian bertekuk lutut di hadapan seorang kakek tua ini. Sungguh jawabannya sangat-sangat mencengangkan. Kata seorang kakek ini, enggak apa-apa, saya tidak bisa menikmati buah pohon zaitun ini. Usia saya belum tentu nututi, tetapi orang-orang setelah saya nanti, anak dan cucu saya nanti bisa menikmati daripada buah pohon zaitun ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikayat ini sangat inspiratif bagi kita. Terutama kalau kemudian kita mengkontekstualisasikan dengan situasi kebangsaan saat ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa bangsa yang besar, bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang selalu mengingat jasa-jasanya para pendahulu kita. Dan para pendahulunya tidak pernah berorientasi kepada kemaslahatan pribadinya. Tidak pernah berpikir keuntungan yang dia dapatkan. Tetapi dia hanya ingin melihat anak cucu bangsa ini hidup bahagia, bisa menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tidak ada di benaknya para pendahulu-pendahulu kita dahulu. Saya berjuang, nanti saya akan menikmati ini. Saya berjuang, nanti saya akan mendapatkan fasilitas ini. Tidak ada. Semua berjuang membela tanah air ini, mengorbankan apa yang ada pada dirinya, bahkan sekalipun nyawanya dikorbankan hanya karena ingin melihat anak cucu bangsa Indonesia ini bisa tersenyum bahagia menikmati kemerdekaan sebagaimana yang sudah kita rasakan saat ini. Ini persis dengan cerita yang saya sampaikan tadi. Orang yang hebat itu, pahlawan yang sesungguhnya itu adalah berfikirnya bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi ia berfikir untuk bangsa dan negaranya. Boleh jadi umurnya dia sudah tidak mungkin nututi, tapi dia bahagia di alam barzakh sana karena anak cucunya bisa tersenyum bahagia saat ini. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sekarang ini punya kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas raihan kemerdekaan Republik Indonesia ini, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini dengan begitu gembira. Apa yang tidak bisa kita dapatkan di bumi Nusantara ini, semuanya bisa kita dapatkan, semuanya bisa kita nikmati. Hanya segelintir orang jahat yang menikmati indahnya alam semesta bumi bangsa Indonesia ini hanya untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua, para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu adalah mari kita menjadi orang tua yang bijaksana. Berpikir bagaimana kemudian anak cucu kita nanti bisa mengambil manfaat dari kita. Jadilah manusia yang bisa menebarkan manfaat untuk orang lain. Jangan memanfaatkan orang lain. Jadilah manusia yang berjasa kepada kehidupan orang lain. Jangan pandai makan jasa dari orang lain. Orang tua kita dahulu, kalau kemudian kita pulang ke kampung halaman itu, mereka, orang-orang tua itu dulu itu menanam jati, menanam segala macam lah. Di sawah-sawah, di kebun-kebun. Mereka tahu usianya belum tentu nututin. Tapi semua itu mereka lakukan dengan begitu ikhlas. Karena orientasinya adalah berpikir tentang masa depan keturunannya. Berbeda dengan anak sekarang. Kita merantau ke kota, begitu pulang ke desa,
sudah tidak menanam, tapi justru yang ditanam oleh orang tua dulu kita di sana itu justru malah dijual. Harusnya berpikir bagaimana kemudian kita bisa menanam kebaikan, menanam sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini sudah tidak bisa menanam, tidak bisa berbuat apa-apa, malah yang ada yang dirusak atau bahkan dijual, dihilangkan. Nah, inspirasi dari seorang raja dan seorang kakek tua tadi itu, ini menggetarkan hati kita, menggairahkan hati kita. Ayo jadi orang tua itu, jadi orang tua yang bijaksana. Berpikir tentang masa depan anak kita. Para bapak dan saudara sekalian, Anda menyekolahkan putra-putrinya sekarang itu. Saya yakin mungkin tidak pernah terfikir, kira-kira saya nanti dapat apa dari anak saya. Belum tentu juga usia saya sekarang ini masih hidup apa tidak nanti, ketika anak saya sudah sukses. Tapi orang tua sejati tidak pernah berpikir itu. Yang penting anaknya sekolah, yang penting anaknya berpendidikan, yang penting anaknya berilmu. Apakah saya dapat untung atau tidak untung, yang penting anak saya bisa menikmati. Itulah orang tua sejati. Orang tua yang bijaksana berpikir untuk kepentingan masa depan anak-anaknya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berharap sekali kita ini berpikirnya itu berpikir tentang masa depan, bukan berpikir tentang masa lalu. Masa lalu adalah pelajaran yang sangat berharga, tapi masa depan adalah cita-cita yang harus kita gapai bersama. Kalau Allah kemudian mengingatkan dalam ayatnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu melihat apa yang akan terjadi besok, lusa dan sebagainya. Maka langkah-langkah antisipatif harus kita lakukan saat ini. Antara lain, memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak, yang tidak hanya mengasah kemampuan intelektual, tapi juga mengasah kemampuan spiritual. Memastikan anak kita berilmu, bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tapi bagaimana kemudian di samping mendapatkan pekerjaan, dia menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Itulah yang harus kita kerjakan. Bukan hanya berpikir materi, bukan hanya berpikir tentang anak saya lulus nanti jadi apa dan sebagainya. Tapi pastikan anak kita ini, siapkan generasi kita ini dengan baik untuk menyongsong masa depan yang lebih indah dan lebih cerah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 17 Agustus 45 itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya tegaskan, wajib hukumnya bagi kita bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan Republik Indonesia ini. Karena dengan kemerdekaan itu kita bisa menikmati segala-galanya di bumi yang kita cintai ini. Nah, orang yang zalim itu adalah orang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah dan tidak pernah mengenang jasa-jasanya para pendahulu-pendahulu kita. Bangsa kita ini sudah disiapkan fondasinya oleh para pendiri kita, sehingga kita ini bisa bersatu padu. Indonesia tidak tercabik-cabik. Indonesia bisa aman, damai dan sentosa. Coba Anda lihat di Timur Tengah sana, perang yang tidak kunjung selesai. Perang antar saudara, perang antar suku. Afghanistan misalnya. Afghanistan itu hanya terdiri dari 4 suku. Agamanya semuanya Muslim. Tapi perang antar suku tidak pernah selesai. Sehingga beberapa waktu yang lalu, orang Afghanistan, tokoh-tokoh Afghanistan datang ke Indonesia. Belajar ke Indonesia. Belajar sama Nahdlatul Ulama. Belajar sama Muhammadiyah. Belajar dengan ormas-ormas yang lain. Kenapa di Indonesia begitu banyak ormas? Begitu banyak aliran, begitu banyak pemikiran dan sebagainya. Tapi semuanya masih dalam bingkai NKRI. Semuanya bersatu padu. Dan oleh karena itu, melalui momentum saat ini saya sampaikan,
Ayo kemerdekaan Republik Indonesia ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh persatuan di antara kita. Jangan mau kita ini diprovokasi dan jangan mau kita ini kemudian dipecah belah. Karena yang rugi adalah kita semuanya. Saya kira itu para jemaah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mengingat waktu yang sangat terbatas. Semoga persatuan kita semakin erat dan semoga kita menjadi orang tua yang bijaksana, yang berpikir berorientasi untuk masa depan, yang selalu mempersembahkan kenikmatan, kemanfaatan untuk orang lain, lebih-lebih kepada bangsa dan negara, sehingga kita termasuk orang yang seperti dalam hikayat tadi, yang sungguh sangat menggetarkan jiwanya seorang raja. Boleh jadi kita tidak bisa berumur panjang karena kita sudah dipanggil oleh Allah, tetapi kemanfaatan kebaikan yang terus mengalir untuk anak cucu kita akan selalu menjadi amal jariah untuk kita semuanya, dan akan menjadi amal bekal di alam barzakh sana, sehingga kita bisa hidup berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang gembira. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم لما فيه من آية ذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكافر والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة سكينة مرحومة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة